Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Dan kemarin kita sudah belajar mad far'i karena sebab hamzah. Di antaranya ada mad wajib muttasil, di mana mad wajib muttasil ketika ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Kemudian yang kedua ada mad jaiz munfasil. Sini juga mad tabi'i bertemu hamzah, tidak dalam satu kata. Kalau mad wajib mutasil satu kata, mad jaiz munfasil beda kata. Panjangnya sama 4 atau 5 harokat. Kemudian ada mad silah kubro atau tawilah. Nah, ini sama dengan mad silah sugro. Ada hak domir, doma atau kasro sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Kalau kita perhatikan di sini, sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Nah, kemudian bertemu hamzah. Ini namanya masilah kubro. Panjangnya sama dengan mad wajib, sama dengan mad jaiz, yaitu 4 atau 5 harokat. Yang terakhir, karena sebab hamzah, ada namanya mad badal, yaitu di mana hamzah pertama atau di depan ada hamzah, kemudian bertemu alif. Kemudian yang kedua hamzah bertemu dengan ya. Contohnya ini hamzah bertemu dengan ya, sukun. Kemudian yang ketiga hamzah bertemu dengan waw. Contohnya ini minal ula, hamzah bertemu dengan waw. Nah, ini semuanya hamzah yang dipanjangkan di mad badal. Di mana mad badal asalnya adalah dua hamzah. Amanna asalnya amanna. Jadi hamzah yang pertama berharokat, hamzah yang kedua sukun. A, amanna. Imana asalnya imana. Ula asalnya ula. Nah, badal itu artinya mengganti. Jadi hamzahnya diganti dengan mad. Nah, sekarang masuk ke mad far'i karena sebab sukun. Sebab sukun. Di mana sebab sukun ini terbagi ke dalam dua. Yaitu yang pertama sukun arid dan yang kedua sukun asli. Jadi sukun sendiri ini ada dua macam. Yang pertama sukun arid, yang kedua sukun asli. Sukun arid diantaranya ada mad arid li sukun. Nah, ini termasuk yang sebab sukun arid. Mad arid li sukun. Kemudian yang kedua ada mad lin. Ini juga karena sebab sukun arid. Arid itu artinya bukan asli gitu ya. Jadi eh, sukun itu kan artinya diam, sakana yaskun, diam. Harokat itu artinya gerakan. Jadi harokat itu ada fathah, kasrah, dhamma. Kalau sukun diam. Nah, jadi asalnya itu berharokat, tapi
karena ada sebab tertentu dia menjadi sukun. Nah, itu namanya sukun arid. Sekarang kita masuk ke eh, lanjut dulu ya. Yang kedua sukun asli. Sukun asli itu ada empat macam, empat macam mad, di mana semuanya ini adalah mad lazim. Nah, jadi mad yang ada di mad far'i yang karena sebab sukun asli itu adalah mad lazim. Nah, hanya saja mad lazim ada beberapa macam. Di antaranya ada mad lazim kalimi musaqqal. Jadi mad lazim itu dibagi empat. Yang pertama mad lazim kalimi musaqqal. Apabila mad bertemu huruf bertanda tasydid. Nah, ini masih ada mad ya. Jadi kaidahnya harus terus diingat. Ada mad bertemu hamzah. Kalau yang sebab hamzah. Kalau yang sebab sukun, baik itu sukun asli atau sukun arid, tetap ada kaidah mad. Pertama itu ada mad alif wawiyah, ada mad bertemu sukun. Nah, di sini sukun asli. Jadi di tasdid ini biar tidak bingung, tadi katanya sukun asli, tapi ini bertemu dengan huruf yang bertanda tasdid. Nah, jadi huruf yang bertanda tasdid itu asalnya adalah dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Maka sama saja. Dia masih masuk ke dalam kaidah mad bertemu dengan sukun asli. Karena di tasdid itu asalnya dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Yang kedua mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Terjadi apabila mad bertemu huruf bertanda sukun. Kalau tadi tasdid ya, tasdid ini simbol atau lambang dari idgham. Kalau dimasukkan atau melebur itu kan idgham ya. Misalnya mil labanin, nun bertemu lam, mil labanin itu idgham. Nah, tandanya tasdid. Padahal nun sukun bertemu lam. Nah, di lamnya itu ada tanda tasdid. Itu melambangkan ada idgham. Nah, berarti semua huruf yang bertasdid itu bisa disebut juga idgham. Idgham kamil. Nah, jadi di sini poinnya untuk musaqqal, di sini ada idgham. Nah, kenapa musaqqal? Karena ada proses idgham di sini. Nah, sedangkan mad lazim kalimi mukhaffaf, mad bertemu dengan sukun. Jadi nanti sukunya ini dibaca jelas kalau yang ini. Dia tidak terjadi idgham. Beda dengan musaqqal. Itu kalau kita lihat secara rinci. Gampangannya ya sesuai ini. Kalau musaqqal dia bertemu huruf yang bertasdid. Kalau mukhaffaf bertemu dengan sukun. Yang ketiga ada mad lazim harfi musaqqal. Terjadi apabila mad bertemu huruf bertasdid. Nah, ini musaqqal eh, poinnya adalah ada tanda bertasdid pada huruf muqatta'ah. Nah, ini nanti dihafalkan huruf muqatta'ah yang dibaca panjang 6 harokat, yaitu sanakussulakum, sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Kalau yang hayyun tahur kemarin itu adalah mad tabi'i harfi. Itu juga
termasuk huruf muqatta'ah, tapi dia dibacanya dua harokat. Kalau yang ini sanakusulakum, dia dibaca 6 harokat semuanya. Baik sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Ini semuanya 6 harokat. Yang terakhir ada mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi tidak lepas dari kata kalimi, harfi, musaqqal, mukhaffaf ya. Nah, jadi sebenarnya nanti bisa diringkas ya. Mad lazim itu terbagi secara garis besar dibagi dua. Ada kalimi, bentuknya kalimat, ada harfi, bentuknya huruf. Nah, yang kalimi dibagi dua lagi, yaitu musaqqal dan mukhaffaf. Nah, yang harfi juga dibagi dua lagi, musaqqal dan mukhaffaf. Nah, ini kalau yang ini pembagiannya langsung ditulis semua. Jadi mad lazim harfi mukhaffaf ini sama dengan musaqqal, bedanya apa? Dia mad bertemu huruf bertanda sukun. Kalau yang tadi musaqqal bertemu dengan huruf yang bertasydid pada huruf muqatta'ah. Hurufnya sama, sanaqussulakum. Sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Letak perbedaannya di sini, tasydid sama sukun. Kalau yang musaqqal ada idgham, kalau yang mukhaffaf tidak ada idgham. Nah, nanti perinciannya insyaallah lebih mudah insyaallah. Sekarang kita masuk pembahasan yang pertama yaitu mad far'i yang sebab sukun arid. Yaitu ada dua ya. Yang pertama mad arid di sukun, yang kedua ada mad lin. Yang pertama mad arid li sukun. Pengertiannya apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf. Cara membacanya dipanjangkan bisa 2 atau 4 atau 6 harokat. Kalau nggak kuat bisa 2 harokat. Kalau kuat bisa 4 dan rata-rata itu ambilnya 4 ya. Dan kalau panjang mau lama-lama boleh juga 6 harokat. Akan tetapi dia harus seragam ya. Harus sama. Ketika ngambil ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di awal ambil 6, berarti seterusnya ketika bertemu mat arid itu harus ambil 6 harokat. Itu yang disebut seragam. Kita lihat contoh yang pertama untuk mat arid disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini 4 ya. Nah, kalau kita perhatikan ada mad tabi'i. Hi. Ada ya sukun, sebelumnya kasroh. Kemudian mana sukunnya? Nah, sukunnya di sini. Di mim. Nah, dia kan mim berharokat kasroh. Tapi kita ketika berhenti di sini, dia kan menjadi sukun. Nah, makanya dia disebut bertemu sukun arid. Kenapa? Karena waqaf. Di sukunnya bukan sukun asli, sukunnya arid. Karena sebab waqaf. Jadi dia munculnya hanya ketika waqaf saja. Muncul mad arid di sukun itu hanya ketika waqaf atau ketika berhenti. Nah, jadi karena ulangi mad alif disukun itu adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat. Jadi asalnya itu berharokat, dia menjadi sukun karena waqaf.
Mad tabi'i bertemu huruf yang sukun boleh langsung sukun karena wakof gitu. Nah, silakan sekarang kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini setiap hari kita prakteknya seperti ini karena lebih pas. Kita ambil yang 4 harokat. Tapi kita karena sudah nyampe pembahasan mat alif di sukun, maka kita coba yang 2 sama 6 juga. Tapi di awal aja ya. Sekarang 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang yang 6. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu boleh ketika kita nafasnya panjang, boleh mempraktikkan 6. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4 ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inna Allah sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Nah, shotnya jangan lupa basri. Coba ikuti si. Swi. Nah, basir. Basir. Inna Allah sami'un basir. Innallaha sami'un basir. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tebalkan roknya. Yarshudun. Yarshudun. Nah, jadi mat alif di sukun tuh harus bertemu dengan huruf yang sukun karena wakof. Karena kalau cuma misalnya tukan tiba nggak ada nun misalnya ya, nggak ada nun, berarti dia kembali ke asal. Dia namanya mat tabi'i. Tukan tiba misalnya nggak bertemu nun. Jadi, dia menjadi mat alif di sukun tuh mat tabi'i bertemu huruf yang sukun karena wakof. Nah, silakan dibaca dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innallaha
سميع بصير فبأي آلاء ربكما تكذبان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Nah, Ana tadi sedikit dengar ada seperti kasrah. Faliyas waliyu. Jadi jangan sampai kepengaruh gerakan bibir. Falya waliyu. Jangan faliyah. Jangan ada kasrahnya. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sekali lagi. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Lagi. Yaro. Tebalkan. Yaroshudun. يرشدون. Nah, barakallahu fiik. فيك بارك Ya itu ya. Mad alif disukun. Insyaallah bisa dipahami ya. Yang kedua ada madlin. Madlin terjadi apabila huruf berharokat fathah bertemu ya sukun atau waw sukun. Setelahnya huruf berharokat yang disukunkan karena wakof. Jadi hurufnya sama dengan mad alif disukun. Sama yaitu ada waw sukun, ada ya sukun. Bedanya kalau madlin dia sebelumnya fathah. Kalau madlin dia sebelumnya fathah. Nah, kita lihat contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, di sini ada ya sukun, sebelumnya ada fathah. Bertemu dengan huruf yang sukun karena wakof. Jadi sama penyebab utamanya karena wakof. Nah, ini namanya sukun arid. Panjangnya sama dengan mat alif disukun dua atau atau empat. Afwan. Tes. Suaranya Ana mau habis tadi. Nah, Ana ulang. Li'ilafi Quraisy. Nah, di sini sama dengan sifat lin. Di sisi sebabnya ya sukun sebelumnya fathah. Ini kan sifat lin. Nah, tapi kalau dia wakof bertemu dengan huruf dan wakof berhenti. Nah, ini yang disebut mad lin. Jadi panjang. Asalnya dia tidak panjang, hanya lin aja. Tapi kalau ketika wakof dia menjadi mad, menjadi panjang. Yaitu dua atau empat atau enam. Jadi kita praktekkan dulu yang empat karena kita membiasakan yang empat. Li'ilafi Quraisy. Silakan. لإيلاف قريش. Nah, sekarang yang dua. Yang dua itu dia sedikit beda dengan yang mat tobi ya. Duanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Malik. Nah, kalau ini misalnya Rohim. Nah, itu kan mat alif disukun duanya. Rohim. Kalau ini nanti, nah, ini sedikit kurang daripada yang duanya ini. Dari sisi praktek, tapi kaidahnya sama ya, dua harokat. Li'ilafi Quraisy. Kayak gitu. Jadi satu lebih, tapi nggak sampai dua. Duanya mat alif disukun. Saya ulang. Li'ilafi Quraisy. Ya kan? liilafi Quraisy Nah, itu dikurangi sedikit lagi. Lagi. liilafi Quraisy Nah, sekarang yang enam. Li'ilafi Quraisy. liilafi Quraisy Nah, sekarang kita kembali ke yang empat ya. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Ya kan? dari liilafi Quraisy itu Ila. ila إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Ya. Sedangkan dari Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Empat samakan dengan Syita tadi empat. Wasoif. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت Tambah mas. Bait. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Nah, nah, di sini ada catatan. Nanti ada hubungannya dengan ketika menjelaskan huruf muqatta'ah khususnya pada huruf ain. Nah, huruf muqatta'ah itu ada huruf ain kan. Nah, ain asalnya itu a ya nun. Ain, ain ya nun. Ada tiga huruf. Nah, huruf tengahnya itu ya sukun. Sebelumnya fathah. Ini berhubungan dengan lin.
Nah, ketika bertemu sukun ain, dia kan menjadi madlin. Nah, jadi ini ain dia termasuk madlin, sehingga nanti bisa dibaca empat. Nah, makanya dia ain, khusus ain ya, di huruf muqatta'ah yang rata-rata dibaca 6, khusus ain dia bisa juga dibaca 4. Jadi bisa dua cara, bisa 4, bisa 6 untuk ain sendiri. Tapi kalau dua nggak bisa. Nah, nah, untuk eh, mad far'i yang sebab sukun arid sudah bisa dipahami. Insyaallah Ustaz. Nah, sekarang kita masuk ke mad far'i yang sebab sukun asli. Yang pertama ada mad lazim kalimi musaqqal. Terjadi apabila mad bertemu huruf yang bertanda tasydid. Contohnya, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Jadi, to itu 6 harokat. To panjangin dulu 6 harokat, baru masuk ke mim. Nah, jadi di sini sebabnya adalah karena ada mad tabi'i, to, ada fathah bertemu alif, to. Kemudian mad tabi'i bertemu mim yang bertasdid. Jadi bertemu dengan huruf yang bertasdid. Sehingga dia disebut mad lazim kalimi musaqqal. Kalimi itu dalam bentuk kata atau satu kata. Di sini satu kata atau madu. Mad tabi'i dengan huruf bertasdid itu dalam satu kata. Makanya dia kalimi. Musaqqal, nah musaqqal itu di sininya, di tasdidnya. Itu musaqqal. Lazim, lazim itu artinya ulama qiraat dia sepakat membaca mad lazim itu 6 harokat. Jadi nggak ada qiraat lain itu membacanya kurang dari 6 harokat. Makanya dia lazim. Jadi, jangan sampai kita kurang dalam memanjangkannya. Jadi harus pas 6 harokat. Kita ulang. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Silakan. فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاءت الصاخة. فإذا جاءت الصاخة. Nah, selain mim dan nun, ketika di ujung 6 harokat selain mim dan nun, nah itu ditambah dengan hentakan atau nabat. Misalnya di sini nah, oh, nah, itu hentakan. Termasuk juga jim wahajjahu qaumuh. Ya kan Dari mana Ustaz? Wah. dari waha. وحاجه قومه. Qala
fillah. قال أتحاجوني في الله. Nah, untuk nun dan mim dia ada tambahan gun. Jadi jangan sampai lupa. Kelaju 6 ketika masuk ke nun ditambah guna dulu. Nah, di sini ada catatan atom itu asalnya adalah atom. Nah, tadi tasdid itu asalnya dua huruf eh, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, mim sukun, yang kedua mim fathah. Atom itu mim sukun bertemu mim. Jadi di sini terjadi idgham. Idgham apa namanya? Idgham mimi, ya kan? Nah, intinya dia melebur. Kalau tasdid itu melebur. Nah, sehingga bisa dikatakan untuk mad lazim kalimi musaqqal dia karena eh, huruf yang sukun melebur ke huruf yang kedua atau huruf yang sukun terjadi idgham. Ya. Jadi mim sukun yang pertama ini melebur ke huruf yang kedua yaitu mim. Nah, simpelnya ya ini mad bertemu huruf yang bertasdid untuk mad lazim kalimi musaqqal. Yang kedua, mad lazim kalimi mukhaffaf. Apabila mad bertemu huruf yang bertanda sukun. Panjangnya sama 6 harokat. Jadi, pokoknya kalau ada mad lazim, sudah semuanya 6 harokat. Nggak ada mad lazim itu 2, 4, 5. Itu nggak ada. Jadi semuanya 6 harokat. Jadi gampang. Disamakan aja. Jadi sekarang ini mad lazim kalimi mukhaffaf. Dia mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun langsung. Contohnya asumma idza ma waqa'a amantum bih. Silakan. ثم إذا ما وقع آمنتم به. A a jadi harus jelas. Waqa'a a a a. Nah, jadi cepat juga tapi jangan sampai tergabung, jangan sampai sama. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. ثم إذا ما وقع آمنتم به. Hanya panjang. Waqa'a aman waqa'a amantum bih. ثم إذا ما وقع آمنتم به. Nah, nah, ini yang disebut mad lazim kalimim mukhaffaf karena ada mad. Di sini ada mad bertemu sukun. Kemudian tidak terjadi idgham. Kan dia dibaca jelas lamnya di sini. Nah, itu yang disebut kalimi mukhaffaf. الآن وقد كنتم الآن وقد كنتم lagi. الآن
qad kuntum. Tambah guna kuntum. Al-ana wa qad kuntum. Nah, contoh yang kedua sama ya bunyinya al-an. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Barakallahu fiik. Jadi untuk mad lazim kalimi mukhaffaf dia lebih mudah ngingatnya untuk segi contoh karena contohnya cuma al-ana. Dia nggak ada contoh yang lain di Al-Quran, hanya contohnya ini al-ana. Nah, yang mad lazim kalimi mukhaffaf banyak ya. Al-haqqah, nah, waladhdallin, banyak. As-sokhah. Jadi kalau mad lazim kalimi mukhaffaf cuma satu ini aja. Al-ana. Ini mad lazim kalimi mukhaffaf. Bisa dipahami mad lazim kalimi baik musaqqal atau mukhaffaf. Insyaallah Ustaz. Nah, yang ketiga mad lazim harfi musaqqal. Diingat setiap ada kata-kata musaqqal berarti ada idgham. Harfi artinya huruf. Nah, kalau tadi kan kalimi, berarti bentuknya kata atau kalimat. Dalam bahasa Arab, kata itu adalah kalimat. Nah, kalau ini sekarang bentuknya huruf. Jadi hurufnya itu dibaca 6 harokat. Apabila mad bertemu dengan huruf bertasdid pada huruf muqatta'ah, nah hurufnya ini sanaqussu lakum. Sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Di awal sebagian surah dalam Al-Quran. Nah, sekarang cukup dipahami dulu. Sekarang lanjut mad lazim harfi mukhaffaf. Sama harfi bentuknya huruf mukhaffaf berarti dia tidak terjadi idgham pada sukun. Nanti ketika contoh lebih mudah, insyaallah. Apabila mad bertemu dengan huruf bertanda sukun pada huruf muqatta'ah sanaqussu lakum. Jadi hurufnya sama dari segi huruf, enggak ada perbedaan di awal sebagian surah dalam Al-Quran. Bedanya nanti cuma di sini, bertasdid sama sukun. Kalau bertasdid musaqqal, kalau sukun mukhaffaf. Nah, cara membacanya sesuai huruf hijaiyah. Jadi misalnya kaf ha ya ain shad itu dibaca hurufnya bukan ka ha ya aso tapi kaf ha. Nah, khusus pada ayun tohur atau mad tobi harfi baru dia ha ya to ha ro. Ini kan yang dua ya. Nah, kalau yang enam dia dibaca hurufnya sesuai baca huruf hijaiyah. Sin, nun, Qaf, Sod, Lam, Kaf, Mim. Nah, dibaca seperti itu. Dengan diidghamkan ke huruf setelahnya. Dibacanya 6 harokat. Khusus pada ain, nah yang tadi, yang pembahasan madlin, termasuk madlin, boleh dibaca 4 atau 6 harokat. Jadi kan di sini ada, nggak ada ain sih, ya di sini. Tapi dia harusnya dimasukkan di sini. Bisa juga dimasukkan di sini karena dia termasuk huruf muqatta'ah juga, yaitu 6 harokat termasuk mad lazim juga. Dia dibacanya 6 harokat. Nah,
dan bisa juga dibaca 4. Ada yang menyingkat itu nakoso, nakoso asalukum. Jadi ada ainnya, asalukum. Nakoso asalukum. Kalau ini sanakusulakum. Sama saja ya. Tapi di sini kan tetap ada penjelasannya untuk ain dia dibaca 4 atau 6 harokat. Nah, sekarang kita lihat perinciannya. Sebelum masuk ke perincian, kita perlu tahu bahwa untuk mad lazim harfi, untuk huruf yang dimasukkan ke mad lazim, baik itu musaqqal atau mukhaffaf, dia asalnya itu terdiri dari 3 huruf. Jadi masing-masing huruf ini sanakusulakum terdiri dari 3 huruf. Nah, itu yang pertama. Sin, nun, qaf, sod, lam, kaf, mim. Ini asal hurufnya itu terdiri dari 3 huruf. Misalnya sin, kita lihat sin, sin. Nah, sin. Nah, ini sin dia terdiri dari 3 huruf. Sin, ya, nun. Apalagi nun, nun, wau, nun. Nah, ini 3 huruf. Kof, kof, alif, fa. 3 huruf, ya kan? Kof, alif, fa. Sod, sod, alif, dal. Lam, 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 alif, mim. Ini lam, 3 huruf juga. Kemudian kaf, kaf, alif, fa. Mim, mim, ya, mim. Nah, semuanya kan 3 huruf ya. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita pahami, em, di tengah-tengahnya itu huruf mat. Nah, nun, ada wawu, sebelumnya doma, itu kan mat. Terus kof, ada alif, sebelumnya fathah. Nah, itu mat. Sod, ada alif, sebelumnya fathah. Mim, ada ya, sebelumnya kasroh. Jadi semuanya ini tengah-tengahnya itu adalah huruf mad. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah mad lazim. Karena untuk mencocokkan pengertian dari mad lazim, yaitu mad tobi'i yang bertemu dengan sukun asli. Ya sudah, di sini ada mad bertemu dengan sukun asli. Nah, ini sukunnya. Nah, jadi asalnya itu sesuai kaidah seperti ini. Ada mad tobi'i bertemu dengan sukun asli. Nah, itu kaidah mad lazim. Nah, jadi ini semuanya masuk kaidah mad lazim. Ada mad bertemu dengan sukun asli. Sekarang untuk membedakan mukhaffaf sama musaqqal, mukhaffaf sama musaqqal dia cuma melihat ada idgham atau tidak. Nah, kalau musaqqal dia ada idgham, kalau mukhaffaf tidak ada idgham. Cara melihatnya seperti ini. Misalnya nun yang pertama. Nun. Yaitu nun, wawu, nun. Cara melihat mukhaffaf atau musaqqalnya kita lihat di ujung. Nah, ujung nun, nun itu kan nun, wawu, nun. Huruf terakhirnya nun. Nah, huruf terakhirnya nun. Kalau dia dibaca tidak idgham, berarti maksudnya mukhaffaf. Nun. Nah, itu kan idhar kan? Bukan idgham. Berarti dia mukhaffaf untuk nun. Nah, kayak gitu. Kalau qaf sama. Qaf, paknya dibaca jelas, tidak ada idgham atau tidak melebur. Nah, shad sama dia juga mukhaffaf. Ini masuk mukhaffaf. Nah, untuk alif, lam, mim. Nah, ini kan 3 huruf. Alif dia tidak memiliki mat. Kemudian lam, kita lihat lam
lam, alif, mim. Nah, kita melihatnya kan di ujung ya. Jadi huruf akhirnya itu mim sukun. Nah, ini mim sukun. Nah, bertemu dengan apa? Mim. Nah, bertemu dengan mim. Nah, sehingga dia terjadi idgham. Untuk mim di sini nih, dia terjadi idgham ke huruf setelahnya. Nah, berarti di sini lam dia masuknya musaqqal. Nah, lam di sini ini musaqqal. Nah, sekarang mim. Mim dia tidak ada idgham di huruf terakhirnya. Makanya dia masuknya mukhaffaf. Untuk mim dia masuknya mukhaffaf. Jadi seperti itu. Dirinci satu-satu. Bukan alif lam mim. Dia masuk mad lazim apa? Bukan tiga huruf, tapi masing-masing huruf. Alif apa? Dia tidak ada mad. Lam mad lazim apa? Mad lazim harfi musaqqal atau mukhaffaf. Nah, ini musaqqal karena ada idgham. Kalau mim dia mad lazim harfi mukhaffaf karena tidak ada idgham. Nah, seperti itu ya. Dan yang ini insya Allah mudah diingat. Nun, qaf, sad. Pokoknya kalau sendirian dia maksudnya mukhaffaf karena tidak ada idgham. Gitu kan? Terus alif lam mim shad. Alif sama dengan yang atas, tidak memiliki mad. Lam kita lihat asalnya. Lam alif mim. Kita lihat untuk lihat mukhaffaf atau mutsaqal, lihat akhirnya. Nah, di sini bertemu mim. Lam mim dia ada idgham. Berarti lam di sini mad lazim kalimi mad lazim harfi musaqqal karena ada idgham. Sekarang mim. Mim. Kita lihat akhirnya. Mim so. Oh, ini bukan idgham ini. Mim so. Melainkan idhar. Idhar apa? Syafawi. Artinya dia bukan idgham kan? Mim bertemu sod. Nah, berarti untuk mim di sini, yang mim di sini dia adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, kayak gitu. Kemudian sod bisa dipastikan untuk sod dia mad lazim harfi mukhaffaf. Pokoknya kalau di ujung-ujung dia pasti mad lazim harfi mukhaffaf. Yang perlu dirinci itu sebenarnya yang masih perlu direka-reka itu yang tengah-tengah kayak gini nih. Lam, mim, sin, ini sin, ain. Kalau yang ujung-ujung, saya pasti mukhaffaf. Nah, sekarang to, sin, mim. Nah, to, ingat to, apa? Mat apa? Hmm. Mad tobi'i harfi. Nah, dia di pembahasan mad tobi'i atau mad asli. Dia yang salah satu yang termasuk mad yang dimasukkan ke mad tobi'i itu ada mad tobi'i harfi. Ayyun tohur. Nah, termasuk di sini to. Kenapa dimasukkan mad tobi'i harfi? Karena dia dibaca dua harokat. Bukan enam yang ini ya. Bukan mad lazim ini. Kemudian sin. Nah, sin. Kita lihat asalnya itu tiga huruf sin. Kemudian kita lihat ujungnya untuk melihat musaqqal atau mukhaffaf ini. Nah, kita lihat ujungnya nun bertemu mim. Nah, berarti dia idgham. Sehingga dia bisa dikatakan mad lazim harfi musaqqal. Kemudian mim mad lazim harfi mukhaffaf. Coba antum ini ain sin qaf. Dari ain sin qaf. Ain sin qaf. Nah, coba disebutkan namanya dari ain sin qaf.
Hmm. Nama Untuk ain dia masuk mad lazim harfi apa? Mukhaffaf atau musaqqal? si ini Ustaz. Masih bingung? Hmm. Oh iya iya, gak apa-apa. Tapi untuk kaidahnya bisa ditangkap ya. Insya Allah Kaidahnya bisa. mad tobi'i bertemu sukun asli. Yang penting itu dulu. Terus yang kedua, eh, huruf mad lazim itu terdiri dari tiga huruf, di mana huruf tengahnya itu adalah huruf mad. Nah, sampai sini sudah bisa dipahami ya. Hmm. Paham nggak? Untuk yang tiga ini berarti nun, kof, dan sin. Enggak, maksudnya nun dia terdiri dari tiga huruf. Nah, tiga huruf itu maksudnya ini. Nun, wawu, nun. Hmm. Enam, Ustaz. Nah, kalau kof terdiri dari tiga huruf. Nah, tiga hurufnya itu maksudnya ini. Kof, alif, fa. Bisa dipahami? Enam. Hmm. Nah, itu berlaku semuanya. Baik nun, kof, sod, mim. Semua huruf muqatta'ah yang 6 harokat itu asalnya kayak gini. Tiga huruf kayak gini. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Ustaz. Nah, ya itu tinggal nanti antum eh, terjadi idgham atau tidak untuk melihat musaqqal atau mukhaffaf. Kalau nun dia masuk musaqqal atau mukhaffaf? Mustaqol. Tidak, mukhaffaf. Ya, kita lihat akhirnya ini kan ada tiga huruf nun, wawu, nun. Akhirnya itu kan huruf nun. Nah, dia ada idgham atau tidak? Kan nunnya dibaca jelas kan? Iya. Berarti bukan idgham. Jelas itu kan artinya idhar. Berarti lawannya idgham lah istilahnya. Kalau idhar nun, nah, dibaca jelas kan nunnya. Iya. Nah, ini namanya bukan idgham. Sehingga nun masuknya mukhaffaf. Beda kalau yang seperti lam mim, lam alif mim bertemu dengan mim, mim sukun bertemu dengan mim. Nah, ini ada idgham, mim sukun bertemu mim. Idgham mimi. Nah, berarti lam di sini eh, yang lam alif mim ini kan asal dari huruf lam ini kan. Iya. Nah, kemudian mim sukun ini bertemu dengan mim yang sini nih. Nah, lam mi gitu kan. Jadi lam lam di sini ada idgham sehingga dia termasuk musaqqal. Hmm. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Alif lam Masih bingung? mim. Ya, kalau yang musakal itu berarti ada idghamnya. Nah, ada idghamnya. Kalau yang mukhaffaf tidak ada idgham. Pokoknya dibaca jelas, dibaca ikhfa, itu masuknya bukan idgham. Nun. Nah, huruf Hmm. akhirnya kan dibaca jelas. Qaf, Iya. shad. Nah, ini semuanya mukhaffaf karena huruf akhirnya dibaca jelas. Bisa dipahami ini? Bisa, Ustaz.
Nah, ini juga pokoknya yang tiga huruf ini, yang empat, tiga, tiga huruf, yang tiga ini, yang lima. Kalau yang bagian akhir-akhirnya ini, mim, sod, terus mim, terus kof, sod. Ini dipastikan mukhaffaf ya. Karena pasti nggak bertemu huruf lain kan. Mim, sudah selesai. Hmm, Kayak ini, mim. Ini kan sudah selesai, nggak bertemu huruf lain. Kalau tidak bertemu huruf lain, dia pasti idhar atau bukan idgham. Sehingga akhir-akhir ini dia pasti mukhaffaf. Bisa dipahami? nah Ustaz. Nah, yang perlu nanti dirinci, yang bagian tengahnya aja. Lam, lam sama mim, sin, terus ain sin, terus ini ain, nah kayak gitu. Sudah ada bayangan belum? Nah Ustaz. Hmm. Eh, bentar. Nah, coba ini kan nggak ada namanya nih. Nah, coba antum sebutkan eh, hukum matnya di sini. Hamim apa? Tiga saja sampai Yasin. Coba dari Hamim. Kami mukhaffaf Ustaz. Hmm, satu-satu. Jadi hak mat apa? Mim eh, mim mat apa? Hanya mukhaffaf. Dua-duanya mukhaffaf. Kurang tepat. Hanya cuma ha yang mukhaffaf. Masih belum? Anda bantu. Jadi hak di sini dia bukan mat lazim karena dua harokat kan. Nah, sehingga dia namanya matobi'i harfi. Jadi hak matobi'i harfi, mim mat lazim harfi mukhaffaf. Sekarang kaf Kaf berarti mukhaffaf. ya mukhaffaf betul. Hak Ha juga mukhaffaf. hmm. Tidak semua huruf muqatta'ah itu mat lazim. Perlu diingat. Jadi ada beberapa huruf yang dibaca dua harokat. Berarti yang dua harokat ini bukan mat lazim. Kira-kira hak sama ya dibaca 6 atau 2? Alhamdulillah. Ya, rahmakallah. Jadi Baca dua Ustaz. apa? Dibaca dua. Nah, berarti kan bukan mat lazim kan? Jadi bukan mukhaffaf, bukan musaqqal juga. Nah, jadi namanya apa ini? Nah, Mad tabi'i tabi'i harfi. Nah, ini mad tabi'i harfi. Jadi mad tabi'i harfi itu hayyun tahur. Hurufnya ada 5. Ha, ya, to, ha, ro. Nah, ini kan ha, ya. Ada di sini ha sama ya.
ya kan? Ha, ya. Jadi ha sama ya ini mad tabi'i harfi. Nah, ha juga dia mad tabi'i harfi. Jadi kaf mukhaffaf tadi benar mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau ini mad lazim 6 harokat. Ini kan dua. Nah, namanya beda. Bukan mad lazim tapi mad tabi'i harfi. Sekarang lanjut ain. Ain. Mukhaffaf juga Ustaz. Ya, mukhaffaf sod. Sod juga mukhaffaf berarti. Mhm. Yang yasin Yasin berarti mat tabi'i. yang Iya, mana ya. yang mad tabi'i? Iya, Nah, ya. Terus sinnya sinnya berarti mukhaffaf. mukhaffaf. Jadi gampang kan? Kalau mukhaffaf itu pasti di ujung-ujung ini termasuk mukhaffaf. Satu lagi ya, ini alif lam mim ro. Alif mat apa ini? Alif tidak dipanjangkan. Alif Alifnya alif di sini tidak memiliki mat. Jadi bukan ya, bukan mat. mat Jadi alif bukan alif atau alif. Nah, yang terus lam lam berarti mustaqol. ya gitu. Lam. Nah, di sini ada itu berarti musakol. Terus mim, Lam mim juga mustaqol. nah, kurang tepat. Kenapa? Karena mim bertemu ro. Huruf terakhirnya mim. Mim sukun. Yang anak tunjuk ini bisa dilihat kan? Bisa Ustaz. Nah, mim yang ini itu bertemu ro sehingga dia kan izhar syafawi ya. Mim sukun bertemu selain mim dan ba itu izhar. Jadi bukan idgham. Sehingga mim di sini dia bukan muthaqal tapi mukhaffaf. Jadi nggak semua yang di tengah ini musaqqal. Tetap dilihat dia ada idgham atau tidak. Kalau ro, Hmm. Ro berarti mat tabi. nah matabi'i harfi. Nah, wajar ya, nggak karena pembahasannya cukup lumayan ini. Sekarang kalau untuk praktiknya sebenarnya sudah kita baca makanya anak ingin ya minimal paham meskipun nggak semuanya. Nam, Ustaz. Nah, sekarang diikuti kita praktekkan lagi. Nun, Nun, Qaf, qaf, Shad, sod, Alif, Lam, Mim. alif, lam, mim, Alif Lam Mim Shad. alif, lam,
صاد طاسيم طاسيم عين قاف عين سين قاف كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد Barakallahu fiik. Untuk pembahasan mat far'i yang sebab sukun, baik sukun alif dan sukun asli, sudah selesai ya. Tinggal di murojaah, dan untuk yang belum bisa dipahami nanti bisa ditanyakan kembali ya. Nah, Ustaz. Nah, kita lanjut sedikit ke surah. Kemarin sampai surah Zalzalah ya. Ya. Nah, kita lanjut surah Al-Bayyinah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة Ro-nya tebal, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah رسول من الله يتلو صحفا مطهرة Nah, nah, tetap tipis mina. Lam tebal. Minallah. Coba ikuti. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
fiha kutubun qayyimah. فيها كتب قيمة. Dan ada hamas ko. Coba ikuti. Ko. قو Ko. قو Nah. Fiha kutubun qayyimah. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة Langsung ke Z. ويؤتوا الزكاة Nah, diulang hunafa. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة Nah, itu nggak perlu panjang. Wa yu'tuz zakah. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Oh ya, ini belum nyentuh. Yang berapa? Sekarang dibaca ta'awud basmalah sampai ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan terlalu lama. بس Syaiqo. Langsung. Syaiqo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة Yatlu. Yatlu. يتلو رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Qafnya masih ada udara. Tafarraqu. Wa ma tafarraqal ladzi. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Nah, tebalkan muhlisi si مخلصي dua. Muhlisi مخلصي si. مخلصي. Nah, masih belum. Berapa? Wa ma umiru. وما Kan أمروا hampir ke 6 itu ya. Coba dikurangi lagi. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين Mm-mm. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Nah, untuk qaf nanti dilatih ko ki pu. Jangan sampai ada udara. Terus dal ketika kasrah tadi lahuddin ada udara lahuddi harusnya nggak ada udara lahuddi di. Hmm. Coba mau nanya hukumnya sedikit. Wa yu'tuz zakah. Mat apa ini? Matabi. Ketika dibaca wakaf apakah masih mutabi'i atau berubah? Nah, jawabannya berubah karena dia ada pengaruh sukun. Nah, mana sukunnya? Di sini. Zakah kan taknya jadi sukun ya. Zakah sehingga ini masuk kategori mat bertemu sukun karena wakof. Jadi ketika kita baca wakof di sini taknya menjadi sukun. Nah, mat bertemu sukun arid ini namanya mat arid li sukun di mana dipanjangkan 2, 4 atau 6. Nah, tadi yang Anda dengar tadi zakah eh, kurang sedikit ya. Terusnya 4. Zakah. Nah, terus satu lagi sedikit lebih untuk yang mat jaiz munfasil. Wa ma umiru. Nah, itu kepanjangan. Wa ma umiru. Sini. Umiru illa. Nah, itu butuh banyak banyak talaki. Nah, itu wajar ya. Kalau kelebihan
kurang itu biasa. Nah, sedikit lagi langsung dilanjut 2 ayat sampai ayat 7. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, nah, ini yang Ana tekankan tadi, ketika tidak bertemu huruf lain, maka mat tabi'i tetap tetap kembali ke asalnya, mat tabi'i. Nah, fiha dia kan tidak bertemu huruf yang sukun kan? Nah, berarti dia tetap mat tabi'i. Jadi 2 harokat saja. Fiha. Nah, baru ketika dilanjut dia bertemu hamzah sehingga dia berubah. Fiha ula, karena ada pengaruh hamzah. Kalau fiha berarti tidak ada pengaruh hamzah ataupun sukun. Jadi dia tetap mat tabi'i. Coba diulang. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, cukup ya. Insyaallah untuk pembahasan mat sudah. Tinggal nanti untuk merojaahnya, nah insyaallah tanya-tanya biar sekaligus murojaah. Maka gini contohnya, ulaika ini mat apa? Hmm, nanti harus tetap di murojaah. Kalau kalau sudah paham itu, insyaallah lebih lebih panjang, maksudnya insyaallah bacanya tidak mudah tidak mudah terpengaruh, tidak berubah-ubah. Jadi ketika kita sudah paham teori, kemudian bisa mempraktikannya, jadi sesuai dengan teorinya, itu insya Allah lebih tahan lama. Nah, barakallahu fiik. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup? Belum ada Ustaz. Belum ada ya. Nah, insya Allah besok kita lanjutkan. Insya Allah kita masuk ke pembahasan hukum ro. Jadi kapan ro itu dibaca tebal, kapan ro dibaca tipis. Jadi kita juga harus tahu, karena ada paling tidak 8 keadaan ro dibaca tebal, kemudian ada 5 keadaan ro dibaca tipis. Nah, insya Allah besok kita bahas. Mungkin itu saja. Semoga Allah mudahkan baik lidah kita dalam membaca kalam Allah, kemudian dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.